Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan penambahan peserta atau penambahan sasaran uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Bapak dan Ibu yang belum terundang pada periode pertama untuk UKKJ. Nah, pada kesempatan kali ini ada penambahan sasaran ya bagi Bapak Ibu yang telah memenuhi persyaratan ikut uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Kita pahami dulu Bapak dan Ibu, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan itu adalah uji kompetensi yang akan dilakukan bagi golongan 3B ke 3C atau dari pertama ke muda, golongan 3D ke 4A atau muda ke madya, dan golongan 4C ke 4D atau madya ke utama. Bagi Bapak Ibu yang belum terundang pada periode pertama tetapi sudah memenuhi persyaratan, itu saat ini ada penambahan sasaran baru untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Untuk itu supaya Bapak Ibu memahami betul, supaya informasinya tidak terpotong-potong, tonton video ini sampai tuntas dari awal sampai akhir dan langkah-langkahnya yang harus dilakukan seperti apa. Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah fitur penambahan sasaran baru ya untuk UKKJ periode berikutnya. Bapak dan Ibu, sekarang apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu pada periode sebelumnya belum terundang? Yang pertama yang harus dilakukan adalah konversi terlebih dahulu pak konvensional ke pak integrasi. Ini adalah contoh pak konvensional. Jadi yang diuploadnya itu bukan pak konvensional ke e-kinerja, tapi pak konvensional kita konversi dulu menjadi pak integrasi. Bagi golongan 4A ke bawah ke disepakati, ini diinput oleh instansi induk atau dinas ya. Sekali lagi, ini pak konvensional diinputkan ke aplikasi disepakati ya. Diinputnya oleh instansi induk, oleh dinas. Kalau untuk golongan 4B ke atas diinputkan secara mandiri oleh pegawai ke aplikasi Simpakin. Jadi sekali lagi, langkah yang harus dilakukan adalah konversi terlebih dahulu pak konvensional ke pak integrasi. Ini masukkan ke sini ya, ke disepakati, diinput oleh instansi induk. Sementara untuk yang golongan 4B ke atas itu diinput secara mandiri oleh pegawai. Memang saat ini masih banyak yang belum diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam waktu dekat hasil verifikasinya oleh tim verifikator sudah ada hasilnya dan sudah dapat mendownload hasil integrasinya. Sekali lagi, konversikan terlebih dahulu pak konvensional ke disepakati atau ke Simpakin. Disepakati untuk golongan 4A ke bawah, Simpakin untuk golongan 4B ke atas. Setelah kita lakukan ini, Bapak dan Ibu, nanti ada hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil disepakati, ya. Kemudian ini adalah hasil Simpakin, ya. Hasil disepakati ini dan hasil Simpakin ini kita masukkan ke e-kinerja pada menu tambah PAK 2022. Jadi ini adalah disepakatinya, kita inputkan ke e-kinerja, masuk ke akun e-kinerja. Setelah selesai, kemudian disetujui oleh atasan, lalu tambah SKP 2023. Sekali lagi, tambahkan ke PAK 2022, setelah selesai, disetujui oleh atasan, lalu kemudian tambah SKP 2023. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu melakukan menginputkan ke e-kinerja, Bapak dan Ibu nanti akan ada hasilnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Di sini ada keterangan, kalau seandainya Bapak dan Ibu yang naik jenjang jabatan, maka dihitung pangkat dan jenjang jabatan. Ya, di sini muncul kelebihan angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat. Hasilnya 209, hasil integrasinya kebutuhannya 150.
Ini contoh misalkan dari 3D ke 4A. Butuh untuk naik pangkat 150, dapatnya 209, berarti kelebihan 59 ya. Kemudian kekurangan untuk jenjang jabatan butuhnya 450, hasil perolehannya 240, berarti masih perolehannya 209,864. Nah, jadi kekurangannya 450 dikurangi 209,864, hasilnya 240,136. Jadi untuk naik jenjang jabatan ini masih kurang. Sementara untuk naik pangkat itu sudah lebih. Nah, Bapak dan Ibu nanti di sini kalau seandainya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan, di sini muncul kelebihan angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat sekian, kelebihan untuk angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang jabatan. Jadi di sini bagi Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi syarat muncul di sini kelebihan. Ya, bagaimana kalau yang kekurangan? Naik pangkat bisa, tapi untuk naik jenjang jabatan belum bisa. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu setelah di sini muncul kesimpulannya? Maka hasil dari integrasi ini kemudian oleh Bapak dan Ibu sampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa sudah kelebihan dan saatnya untuk naik pangkat ataupun naik jenjang jabatan. Khusus bagi Bapak Ibu yang pada periode pertama belum terundang untuk UKKJ. Kalau yang sudah UKKJ itu sudah dilakukan integrasi dan sudah dilakukan pendaftaran, walaupun memang masih banyak yang belum melengkapi berkasnya gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau seandainya sudah muncul kelebihan di sini, kelebihan untuk kenaikan pangkat dan kelebihan untuk naik jenjang jabatan sudah terpenuhi, Bapak dan Ibu berhak untuk ditambahkan menjadi sasaran UKKJ di periode berikutnya setelah periode pertama selesai dilaksanakan. Ini Bapak dan Ibu yang harus dilakukan Bapak dan Ibu dari pertama tadi hasilnya dari pak konvensional, kemudian kita konversi ke pak integrasi, kemudian masukkan ke kinerja dan hasilnya seperti begini. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan dimasukkan sebagai salah satu peserta yang akan ditambahkan sasaran barunya oleh Dinas Pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.